Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil daripada Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25. Dan kita akan berfokus secara khusus di ayat yang ke-14b. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya ulangi satu kali lagi, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, bagian ini muncul secara khusus di Yesaya 7, itu berada di tengah-tengah situasi yang tidak tenang. Raja Ahaz pada waktu itu sedang takut karena ancaman perang. Hatinya sangat gelisah, hatinya sangat dipenuhi dengan ketakutan. Dan Tuhan sebenarnya memberi kesempatan kepada dirinya untuk percaya. Bahkan Tuhan menawarkan sebuah tanda, tetapi Ahaz memilih cara manusia. Ahaz lebih percaya kepada strateginya, kepada caranya, kepada militernya daripada janji Tuhan. Namun sungguh menarik Bapak Ibu, di tengah-tengah meskipun Ahaz gak percaya, Tuhan tetap menyatakan janjinya. Seperti yang tadi kita sudah baca, seorang anak akan lahir dan dinamakan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Immanuel bukan sekedar nama biasa. Immanuel adalah sebuah pernyataan yang besar bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya di tengah-tengah berbagai macam kondisi, ancaman, ketakutan, dan ketidakpastian hidup. Allah senantiasa hadir bersama dengan umatnya. Bukankah kalau kita mengingat nama Immanuel, kita langsung diajak melihat di dalam Injil Matius pasal pertama, bagaimana Yesus disebut sebagai Sang Immanuel itu sendiri. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita memahami Allah beserta kita hanya sebatas Tuhan menolong saat kita susah. Kita merasa Tuhan hadir supaya masalah-masalah kita selesai, usaha-usaha kita lancar, atau keluarga kita baik-baik saja. Sebagian tidak salah, tetapi kehadiran Allah jauh lebih dalam daripada itu semua. Yesus datang bukan pertama-tama untuk memperbaiki keadaan luar kita. Yesus datang bukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita. Yesus datang bukan untuk memperbaiki keadaan keluarga kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena masalah terbesar manusia bukanlah ekonomi, bukanlah sakit penyakit ataupun perang. Tapi masalah terbesar manusia adalah dosa yang memisahkan kita dari Allah. Karena itu Allah sendiri yang berinisiatif datang dalam dunia ini. Immanuel berarti Allah mengambil inisiatif. Immanuel berarti keselamatan bukanlah hasil usaha manusia. Immanuel berarti kita berhenti berharap pada diri kita sendiri. Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita jujur terhadap diri kita pada pagi hari ini. Bukankah seringkali kita seperti Ahaz? Kita berkata percaya sama Tuhan, tapi hati kita justru bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita lebih percaya kepada kemampuan kita daripada percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, jangan andalkan diri kita, jangan gantungkan hidup kita pada kekuatan kita, tapi datanglah kepada Kristus, Sang Immanuel itu sendiri. Bergantung pada Sang Immanuel artinya mengakui bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Mengakui bahwa kita berdosa dan kita butuh akan anugerah Tuhan. Dan kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Kristus. Bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pada kemampuan pribadi kita, tetapi kepada Dia yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Immanuel, Allah beserta kita. Bukan hanya beserta di tengah-tengah kondisi kita yang tidak baik-baik saja, namun Allah beserta kita, artinya Dia menyelamatkan yang paling penting, yaitu setiap diri kita daripada dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan ketika mendengar kata Immanuel yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu yang kudus, yang artinya Allah beserta dengan kita. Biarlah pemahaman kita mengenai Immanuel bukan hanya berhenti terhadap Allah beserta saat kondisinya itu tidak baik-baik saja.
Biarlah pemahaman kita terhadap konsep Immanuel itu bukan hanya berhenti kepada Allah menyertai kita secara lahiriah saja. Biarlah konsep Immanuel itu kita bawa senantiasa untuk mengingatkan kita bahwa Engkau hadir dalam dunia, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bersyukur anak kita yang terkasih, saudari kita Kaca Sirela Superdiono boleh berulang tahun. Mari sama-sama kita membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Kaca Sirela Superdiono boleh berulang tahun. Biarlah di hari ulang tahunnya ini anakmu boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan, boleh semakin bertumbuh mencintai Tuhan, dan juga hidup semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tuhan berkati orang tuanya dalam segala hal yang ada. Biarlah orang tuanya boleh senantiasa mendidik anak ini untuk semakin hari mengenal Tuhan dan hidup sungguh-sungguh bergantung kepada anugerah Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, masa depannya, sekolahnya, dan juga berbagai macam hal yang menjadi impiannya. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.